Sirine peringatan serangan udara kembali meraung di Israel setelah serangan rudal diluncurkan secara simultan dari Lebanon dan Iran memaksa warga berlindung di berbagai sudut kota. Sementara di Iran, sebuah pangkalan polisi di Teheran dilaporkan hancur akibat serangan udara di tengah gempuran berkelanjutan Amerika Serikat dan Israel. Alarm sirine berbunyi di tengah langit kota-kota termasuk Tel Aviv dan Yerusalem pada Rabu sore saat sistem pertahanan udara Israel mencegat serangan yang masuk. Para penduduk melaporkan terdengar ledakan keras akibat intersepsi di udara oleh sistem pertahanan. Serangan tersebut dilaporkan merupakan bagian dari eskalasi yang lebih luas dalam konflik yang kini memasuki hari kelima di mana Iran secara rutin meluncurkan rudal dan drone ke arah wilayah Israel. Sejak konflik ini memanas, setidaknya 11 orang di Israel tewas akibat serangan yang terus berlangsung. Sementara itu, pangkalan polisi di Teheran, Iran dilaporkan hancur akibat serangan udara pada Selasa di tengah gempuran berkelanjutan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah tersebut. Pangkalan polisi yang menjadi sasaran berada di dekat alun-alun Enghelab atau alun-alun revolusi, kawasan strategis di jantung kota Teheran. Rekaman menunjukkan puing-puing berserakan di jalan, sementara para pekerja berupaya membersihkan sisa-sisa bangunan yang hancur. Sejak Sabtu, beberapa pusat kepolisian dan lokasi militer lainnya di Teheran dilaporkan menjadi target serangan seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat Israel dan Iran. Sementara itu, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang Iran memicu perdebatan besar. Jadi bukan hanya soal resiko perang Timur Tengah saja pemirsa, tapi soal alasan yang dinilai terus berubah. Awalnya Washington menyatakan serangan ini untuk menghentikan program nuklir Iran. Tapi Donald Trump justru mengisyaratkan perang bisa berlangsung lebih lama, bahkan hingga beberapa pekan ke depan. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah serangan militer dilancarkan ke target-target strategis Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya menegaskan operasi militer ini bertujuan menghentikan program nuklir Iran. Washington menilai Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Namun seiring berjalannya waktu, alasan tersebut mulai bergeser. Sejumlah pejabat Amerika menyebut serangan dilakukan untuk mencegah ancaman Iran terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Tak hanya itu, Trump juga menyatakan operasi militer ini diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 5 pekan. Bahkan tidak menutup kemungkinan berjalan lebih lama. Trump juga mengklaim Amerika memiliki persediaan senjata yang sangat besar untuk mendukung operasi militer berkelanjutan. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah operasi militer ini sekadar menghentikan program nuklir Iran, atau justru bagian dari konflik yang berpotensi berlarut-larut di Timur Tengah? Belakangan, Trump juga mengaku mau bernegosiasi dengan Iran untuk menghentikan perang. Ia juga mengklaim Iran mau bernegosiasi dengan pihaknya. Membayangkan totonya nyerang gitu loh. Artinya apa? Itulah Trump. Tadi eratik lah segala macam, buat saya ya setengah sakit jiwa gitu loh. Ya, yang memang tidak bisa diduga. Artinya
Loh, bagaimana janji berunding, totonya saya menyerang. Oke. Janji menghormati segala macam. Yahudi itu sangat menghargai hari Sabat. Tapi dia ikut-ikutan menyerang coba. Mau nggak dia Sabat diganggu sama gangguan-gangguan di Yerusalem sana? Katakan ada demonstrasi kecil. Wah, akan sangat represif mereka. Baik. Buat saya ini kebohongan yang menyebabkan semua ini sulit diperhitungkan. Di tengah perang narasi dan serangan militer yang terus berkembang, dunia kini menanti satu hal. Apakah operasi ini benar-benar akan selesai dalam hitungan pekan atau justru menjadi awal konflik panjang baru di Timur Tengah? Sejauh mana perang ini akan meluas dan siapa saja yang akan terseret di dalamnya? Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda untuk kita lihat bagaimana situasi terkini pagi hari ini waktu Indonesia di Iran. Saat ini ada jurnalis Metro TV Ismail Amin langsung dari KOM Iran. Ismail, jadi bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi. Tadi malam rencananya disebutkan akan ada prosesi penghormatan jenazah di Musalla Tehran. Jenazah Ayatullah Said Ali Khamenei, namun kemudian dibatalkan, mungkin pertimbangan keamanan karena serangan sampai tadi malam di Tehran masih berlangsung. Kalau kami sendiri di Kota Qum semalam kami tidak mendengarkan suara ledakan, tidak sebagaimana malam-malam sebelumnya. Namun meski demikian ketika dikatakan acara dibatalkan, masyarakat tetap turun ke jalan, tetap berkumpul di alun-alun kota, tetap berkumpul di masjid-masjid, mengadakan majelis duka, mengenang Ayatullah Said Ali Khamenei dan menyatakan duka cita mereka. Dan ini akan berlangsung sampai pemakaman berlangsung pada hari Sabtu nanti. Jadi di tengah adanya gelombang serangan, ada ledakan di mana-mana, masyarakat Iran tetap melakukan pawai, tidak menunjukkan adanya kekhawatiran. Jadi bisa dikatakan kondisi tetap terkendali meski ada peningkatan kewaspadaan, terutama himbauan dari pemerintah kepada masyarakat. Ya, Ismail, kalau kita melihat kan sekarang pemimpin tertingginya ini juga sudah dipegang atau sudah diampu oleh anak dari Ali Khamenei. Apakah sudah ada pernyataan resmi spesifik himbauan seperti apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi untuk warga yang ada di Iran? Ya, sebagaimana sering disampaikan oleh pemerintah Iran, bahwa untuk mengambil berita harus bersumber dari media resmi Iran. Sampai sekarang media resmi Iran, terutama di TV nasional Iran, itu belum ada pengumuman sama sekali mengenai pengangkatan Sayyid Mujtaba Khamenei. Sementara saya sendiri melihat berita-berita yang beredar, terutama di Indonesia, sudah ada pengangkatan, sudah ada disebutkan total suara yang didapat. Sementara di Iran sendiri itu sama sekali belum bisa diklarifikasi, belum ada media resmi yang menyampaikan bahwa Majelis Khubrogon telah menetapkan salah satu figur, utamanya putra dari Ayatullah Ali Khamenei sendiri, yaitu Said Mujtaba Khamenei. Jadi sampai sekarang belum ada rilisan resmi dari TV nasional Iran, dan selalu dikatakan bahwa selalu kepada masyarakat Iran untuk selalu melihat media resmi saja ketika ingin memperoleh pemberitaan. Baik, nanti akan kami update lagi pemirsa untuk Anda bagaimana situasi terkini di Iran. Terima kasih jurnalis Metro TV Ismail Amin langsung dari KOM Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.